Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Rizkia, mahasiswa semester 6 Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan STIKS Indramayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tuberkulosis. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian sudah pernah mendengar dan bahkan tidak asing lagi dengan tuberkulosis ini, karena tuberkulosis ini merupakan penyakit terbesar di Indonesia. Nah, untuk itu, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, saya meminta waktu 15 menit untuk melakukan penyuluhan terkait tentang tuberkulosis. Mulai dari pengertiannya, lalu cara penularannya, gejalanya, penyebabnya, dan bahkan sampai pencegahannya. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama menyimak materi ini agar kita semua dapat terhindar dari tuberkulosis. Baik, di sini saya sudah menyiapkan salah satu poster terkait tentang tuberkulosis. Di sini ada pengertian dari tuberkulosis itu dan penyebabnya juga, lalu cara penularannya, gejala-gejala tuberkulosis itu seperti apa, dan pencegahannya juga ada. Nah, untuk teman-teman yang melihat video ini, saya akan tampilkan di layar agar kita semua dapat sama-sama belajar dan memahami apa itu tuberkulosis. Di rumah yang sedang menonton video saya, sudah saya tampilkan posternya di layar. Baik, tuberkulosis itu sendiri merupakan penyakit menular yang dapat menyerang paru-paru bahkan organ lain. Nah, kuman tuberkulosis ini bentuknya itu seperti batang dan memiliki sifat khusus, yaitu tahan basa atau tahan terhadap pewarnaan. Kuman dari tuberkulosis ini bentuknya itu batang, nah, dan memiliki sifat khusus juga, yaitu tahan terhadap asam atau tahan terhadap basa dari pewarnaan, seperti itu. Nah, jadi tuberkulosis ini penyebabnya adalah dari bakteri, yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini tahan terhadap bahan kimia dan bahan fisik. Kenapa bisa tahan? Karena itu merupakan sifat khusus dari bakteri ini. Bakteri ini juga dapat bertahan dalam keadaan dingin maupun keadaan dalam udara kering. Jadi bisa bertahan juga di dalam lemari es selama bertahun-tahun. Lalu cara penularan tuberkulosis ini dapat ditularkan pada penderita saat berbicara dan bersin, yaitu melalui droplet. Jadi jika ada penderita TBC berbicara, itu bisa menularkan bakteri tersebut, dan bakteri tersebut terhirup oleh kita dan itu dapat menyebabkan penularan TBC. Lalu batuk melalui saluran pernafasan. Jadi upayakan jika yang sudah terdiagnosis menderita penyakit TBC, diharapkan selalu memakai masker dan melakukan etika batuk. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian juga sudah tahu bagaimana cara etika batuk. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang gejalanya. Apa sih tanda dan gejala tuberkulosis ini? Gejalanya itu batuk selama 3 minggu atau lebih. Jadi batuknya itu selama 3 minggu atau lebih. Lalu terdapat darah pada dahak. Nah, setelah mengalami batuk selama 3 minggu atau lebih, penderita tersebut juga mengeluarkan dahak. Dahaknya itu seperti darah. Lalu keringat pada malam hari. Jadi gejalanya itu mengeluarkan keringat di malam hari. Udah batuk, lalu batuknya berdahak dan selalu berkeringat di malam hari. Dan keringatnya ini bukan keringat yang pada biasanya, jadi keringatnya ini terus menerus seperti kayak keluar. Lalu gejala selanjutnya itu nafsu makan menurun. Jadi tanda gejala tuberkulosis ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sudah pernah melihat orang dengan gejala nafsu makan menurun ini mungkin harus memberitahunya untuk segera pergi ke pelayanan kesehatan agar cepat didiagnosis dan melakukan pengobatan, seperti itu. Lalu gejala selanjutnya itu penurunan berat badan. Jadi sudah sangat jelas bahwa nafsu makannya ini berkurang dan pasti berat badan pun
mengalami penurunan. Lalu bagaimana sih pencegahan tuberkulosis itu? Yang pertama, menutup mulut. Jadi menutup mulutnya itu menggunakan masker dan melakukan etika batuk saat batuk dan bersin. Lalu minum obat teratur. Nah, minum obat teratur ini yang sudah terdiagnosa tuberkulosis. Jadi diupayakan yang sudah terkena diagnosis tuberkulosis, mungkin teman-teman dari ibu-ibu bapak-bapak sekalian atau saudara-saudaranya bahkan tetangganya yang sudah terdiagnosis TBC untuk selalu minum obat secara teratur, karena proses pengobatannya pun sangat lama dan cukup memakan waktu. Nah, lalu pencegahan yang ketiga itu tidak membuang dahak sembarangan. Nah, ini yang sangat-sangat dihindari untuk tidak membuang dahak sembarangan, karena melalui dahak itu kita bisa dapat tertular. Nah, ini dia, rajin mencuci tangan pakai sabun. Jadi diupayakan untuk kita semua untuk melakukan pencegahan, yaitu selalu mencuci tangan. Oke, jadi tuberkulosis itu adalah penyakit yang dapat menular karena penyebabnya adalah bakteri atau Mycobacterium tuberculosis, dan gejalanya itu seperti batuk selama lebih dari 3 minggu, lalu batuk bercak darah, lalu penularannya melalui droplet, yaitu dari percikan air liur seorang penderita TBC dan kita menerima percikan itu melalui udara. Itu merupakan penularan lewat droplet. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menutup mulut dengan menggunakan masker, minum obat secara teratur, tidak buang dahak sembarangan, dan rajin mencuci tangan. Oke, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.